dulu gas labnya. Oke, makasih Kak. Sekarang mau diapain nih Kak? Ini kebetulan sampelnya kerupuk. Nah, kerupuknya ini dicurigai mengandung rodamin B. Jadi ini uji cepat, kita hanya melihat apakah si sampelnya ini positif mengandung rodamin B atau tidak. Nih. Nah, ini diambil beberapa tetes. Dimasukin ya Kak? Ya, dimasukin ke tabung reaksi. Oh, berarti harus teliti juga ya Kak? Ini untuk ukurannya ada nggak sih Kak batas-batasnya? Karena ini uji cepat, jadi kan kita mengujinya sifatnya kualitatif, jadi hanya melihat ada atau tidak. Jadi tidak dilakukan secara kuantitatif, makanya kita tidak harus mengukur berapa jumlahnya, berapa banyaknya, kecuali kalau kita mau tahu kadarnya berapa, nah itu baru kita perhitungkan Beberapa semuanya harus Iya. Nah setelah itu larutan ini kita tambahkan reaksinya. Untuk uji cepat ini hanya menggunakan 2 reaksi aja. Itu namanya? Ini menggunakan antimon 5. Fungsinya apa tuh Kak? Fungsinya dia nanti akan bereaksi dengan rodamin B-nya ini. Masukkan beberapa tetes. Indonesia. Oke. Nih, jadi coba juga. Habis itu kita apain? Itu kita tambahkan reaksi yang satunya lagi. Ini namanya apa nih Kak? Ini reaksi 2, isinya toluen. Kak, kalau misalnya nih ada suatu merek, kan kakak melakukan percobaan, pasti kakak orang yang pertama tahu nih masalah apakah makanan itu layak atau tidak dikonsumsi. Itu sejauh mana sih kakak menjaga kerahasiaan itu, apakah sampai di tahap mana sehingga masyarakat patut tahu apakah barang itu layak atau tidak? Kalau untuk kita analis di lab, memang di salah satu yang harus kita di lab itu ada perjanjiannya, ada namanya fakta integritas. Jadi kita harus bisa menjaga kerahasiaan terhadap apa yang kita ujikan. Jadi misalnya saya yang uji ini kan udah tahu nih hasilnya, nggak serta-merta bilang-bilang ke sana sini ini mengandung ini. Nah itu kan bisa meresahkan masyarakat. Nah itu ada bagian lain yang bertanggung jawab untuk memberitahukannya ke masyarakat. Setelah ini kita mandi. Nah ini setelah dikocok, kalau ada cincin ungu, dia misah. Nah ini positif mengandung rodamin. Oh, berarti seru juga ya Kak, kerjaan kayak gini kita bisa tahu lebih banyak juga, malah jadi yang orang yang pertama tahu. Iya, tapi kadang-kadang jadi ini juga sih, jadi kan karena yang pertama tahu, jadinya kalau mau beli makanan tuh suka nggak jadi deh yang ini, nggak jadi deh yang ini. Perasaan paranoid juga ya Kak. Tuh, sahabat lihat nih hasil percobaan kita berkat Kak Cita ini. Ya, sekarang kita ngapain lagi nih Kak? Sekarang kita lihat beberapa instrumen yang digunakan untuk kuantitasi. Ayo. Ini namanya spektrofotometer. Jadi di sini kita bilangnya analit si rodamin B-nya itu misalnya ya. Jadi kalau untuk kuantitasi itu karena kita mau tahu kadarnya berapa, jadi harus dibandingkan dengan bakunya. Jadi ada namanya itu baku kerja yang kita tahu kadarnya berapa sih si baku ini, dan itu baru kita bandingkan dengan sampel. Dengan begitu baru kita bisa menghitung berapa kadar si rodamin B-nya itu dalam sampel. Selain spektrofotometer, masih banyak lagi alat lainnya seperti KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Wah, ternyata sulit sekali ya, padahal cuma mau analisis kerupuk aja. Tapi macem-macem juga. Padahal kita sebagai masyarakat cuma tinggal makan, kita nggak tahu apa sih yang ada di dalam itu. Wah, nggak terasa kita udah ngobrol panjang nih Kak, dan udah tahu banyak mengenai profesi analis laboratorium ini, ya kan Det? Tapi saya masih bingung nih Kak, jenjang pendidikan yang harus saya tempuh atau sahabat-sahabat yang harus tempuh jika ingin menjadi seorang analis seperti Kakak. Kalau untuk menjadi analis, waktu SMA sebaiknya dipilih ke jurusan IPA, kemudian bisa melanjutkan ke D3 analis, bisa analis kimia, analis farmasi atau analis makanan, atau juga ke
farmasi atau kimia, sarjana farmasi, kimia, atau teknologi pangan juga bisa kalau untuk di lab makanannya. Terakhir nih Kak, bagi sedikit pesan dong sama tips buat sahabat-sahabat di rumah yang ingin menjadi seorang analisis lab seperti Kakak. Untuk menjadi analis laboran di laboratorium tentunya ya, pastinya kita harus suka kimia dan kita harus suka bekerja di lab. Setelah itu juga kita harus teliti dalam bekerja dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, serta tidak mudah putus asa. Nah, makasih ya Kak, Kakak udah banyak banget kasih kita informasi dan mengingatkan kita bahwa jajan sembarangan itu nggak bagus juga. Dan kita sekarang udah tahu apa aja sih yang sebenarnya yang terlalu mencolok itu juga mengganggu. Kita juga bakal lebih waspada lagi supaya bisa mengetahui mana makanan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Oh ya, tunggu sebentar. Ada apa lagi nih Kak? Kakak punya informasi untuk teman-teman atau adik-adik yang mau mengetahui informasi seputar obat dan makanan dapat menghubungi Halo BPOM di 500 533. 500 533. Oke. Kalau gitu kita pamit dulu ya. nih, Kak. Iya. Oke, dadah. Nah, hati-hati. Oh ya, just labnya jangan lupa. Ini dibalikin juga. Ya. Nggak Kita jadi gagal dong profesor Kak. dong. Iya, banyak banget informasi yang kita dapat ya. Kita harus. Oh iya. Nah, sahabat, semoga semua informasi tadi yang dapat kami berikan dapat menginspirasi kalian dalam menentukan karir ya. Sahabat pasti masih penasaran nih profesi apa sih yang akan kita bahas di episode berikutnya. Makanya saksikan terus acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku Profesimu. yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Sahabat jangan lupa juga ya untuk gabung di fanpage Facebook kami di Profesiku Profesimu Dai TV. Dan follow Twitter kami di @p2daitv. Buat sahabat yang ingin mengirimkan kritik atau saran, bisa juga nih mengirimkan SMS ke nomor di layar kaca. Oke, saya Dedi Sanjaya. Dan saya Livia Ellen beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Sampai jumpa. Sekarang kita nggak boleh jajan di situ lagi dan Oke, cari tempat yang lain. kafe. Oke, nongkrong. Oke.